Jumpa lagi di channel Mister Abraham. Hari ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan semua ya untuk memperlihatkan tanaman hidroponik. Ini masuk tahap kedua ya, tahap kedua penanaman. Ini kita sudah lakukan lagi dan kita akan lihat untuk pertumbuhannya. Dan tanaman yang ada di belakang saya ini sudah masuk umur 5 hari ya dari sejak pembibitan. Jadi kita pembibitan itu penyemaian 3 hari, setelah itu kita melakukan penanaman. Dan ini sudah 5 hari. Uh, ini kita akan lihat lebih. Nah, ini adalah sawi Pak Choi. Ini tahap kedua kita melakukan penanaman ya. Nah, terus yang di bagian di sini ya, yang ini kan ada dua ya. Yang lama itu yang sebelah ujung. Nah, terus yang ini, pipa yang ini baru pertama kali dilakukan penanaman. Terus yang di ujung sana, yang kedua itu sudah penanaman yang kedua ya. Setelah kemarin kita panen di umur 35 hari. Dan ini pertumbuhannya cukup bagus, saudara. Ya, ini sawi Pak Choi. Kenapa? Karena setelah kemarin kita uji coba, memang permintaan pasar ini sangat bagus sekali. Kemarin yang ada sekitar 200 pohon ya. 200 pohon itu kita kemas dalam bentuk sekitar 60 kemasan. Itu 2 hari sudah habis terjual. Dan cukup bagus, untuk itu ini kita tingkatkan. Jadi di sini kita lakukan penambahan sebelah bawah 10 pipa. Ini kita tambah 10 pipa yang baru, saudara. Terus yang di ujung sana dilakukan penambahan 4 pipa. Ya, 4 pipa. Memang yang di ujung itu uh, kita sambung 2 pipa ya, 2 pipa jadi satu. Jadi kalau pipanya ya kita hitung ada sekitar 4 pipa. Nah di sini memang hanya satu pipa ya, 4 meter. Ini karena memang arealnya yang tidak memungkinkan. Dan jumlah pohon yang ada di sini ini sekitar 150 ya, 150 pohon. Di mana di dalam satu lubang ini kita ada isi 2 pohon ya, karena kemarin kita uji coba di tempat yang di sana itu kita tanam satu pohon dengan 2 pohon itu pertumbuhannya sama, justru lebih menguntungkan kita tanam 2 pohon ya dalam satu lubang. Kenapa? Karena uh, itu lebih besar ya timbangannya, lebih besar timbangannya. Rata-rata uh, satu satu pohon itu 100 gram, 100 gram, bahkan ada yang 150 gram. Jadi untuk satu lubang ini ada 2 pohon, memang targetnya 300 gram. Nah ini kita bisa lihat ya pertumbuhannya, ini cukup bagus. Nah terus di sini kita masih tetap terbuka ya, kita belum menggunakan penutup plastik UV, tapi kita menggunakan paranet. Nah paranet ini kita bisa buka tutup, saudara. Jadi pada saat pagi sinar pagi bagus, ini kita buka, sampai jam 11 siang. Setelah itu kita tutup. Nah, juga kalau misalnya ada hujan, ini kita tutup paranetnya. Jadi pakai sistem buka tutup. Ya, karena masih bagus. Kemarin kita lihat pertumbuhan yang pertama tanpa menggunakan plastik UV, penutup itu cukup bagus. Cuma perbedaannya memang yang uh, tertutup matahari full dengan paranet itu memang pertumbuhannya lambat. Jadi makanya kita gunakan sistem buka tutup. Nah ini, jadi rekan-rekan semua yang perlu diperhatikan adalah nutrisi. Karena kemarin kita sudah lakukan uji coba ya, kita lakukan uji coba.
Jika nutrisinya itu kurang ya, jika kurang dari 1000 ppm, itu memang berpengaruh terhadap ketahanan daripada sayuran ini. Ya, kita kemarin uji coba di sini, ini sempat nutrisinya sekitar 600-700. Nah, pada saat kena sinar matahari langsung, itu jika lama itu kelihatan memang agak ada layu sedikit, karena nutrisinya kurang. Nah, tapi jika nutrisinya sesuai standar antara 1050 sampai 1400, kemarin kita uji coba saudara, itu panas terik itu sama sekali tidak berpengaruh, ya, tidak berpengaruh. Jadi dia punya daun tetap sehat dan hijau. Ya mungkin juga yang perlu diperhatikan mengenai suhu ya di dalam air, ya. Jadi makanya untuk masih bibit begini memang masih perlu penutup, ya, buka tutup, karena jika terlalu panas daunnya masih belum rimbun menyebabkan pipa ini panas, airnya juga maka suhunya naik, itu juga sangat berpengaruh. Nah, tapi jika umur sudah di atas dari 3 minggu, itu daunnya sudah lebar, jadi pipa sudah tertutup. Jadi itu kita buka full itu tidak jadi masalah. Yang penting ingat kandungan nutrisinya jangan kurang dari 1050. Nah, itu saudara tip untuk bercocok tanam sayur hidroponik dari pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama kemarin pada saat pemanenan di tempat ini. Nah, terus yang kedua kita berbagi mengenai masalah pembersihan ya. Pada saat selesai panen, untuk tahap pertama itu biasanya itu lumutnya banyak ya, lumut. Jadi kita lakukan pembersihan. Terus metode pembersihan yang kita lakukan ya, kita tidak melakukan penggosokan ya seperti mau cuci piring, enggak. Jadi kita menggunakan larutan kaporit ya. Kaporit kita masukkan di dalam pipa ini atau tempat penampungan air ini dengan kadar yang cukup. Nah, terus kita biarkan 2 hari. Jadi lumut-lumut yang ada di dalam pipa, bakteri, jamur, itu semua mati saudara. Itu mati. Nah, setelah itu baru dilakukan pengurasan. Nah, pengurasan makanya untuk desain daripada pipa kita ini kita sudah setting, sudah rubah. Jadi bagian yang ujung di sini, ini saya perlihatkan ya lebih dekat. Nah, di bagian ujung di sini, yang ini, ya. Jadi pipa ini, kedua pipa ini kita tidak pasang mati, ya. Kita tidak pasang mati dengan pipanya. Jadi kita pasang dengan kedap, ya, dengan menggunakan isolatif. Di dalamnya ini ada isolatif di pipa, jadi airnya tidak lolos. Jadi pada saat nanti pembersihan ini bisa dibuka, kemudian disemprot dari ujungnya. Nah, dari ujung. Nah, terus dari ujung itu pipanya memang kita sambung mati. Jadi kita gunakan lem, jadi itu tidak akan lepas. Jadi pembersihannya seperti itu, saudara. Nah, di sini kita menggunakan tiap 2 pipa yang disambung ini, satu sumber pemasukan airnya dan pengeluaran airnya yang sama. Jadi di sini menggunakan 10 pipa berarti input airnya, outletnya itu ada 5. Dan pengeluaran airnya juga ada 5. Ini kita bisa lihat. Jadi pipa ini tempat pengeluaran air turun semua kemudian masuk di dalam ember penampungan. Nah, ini ember penampungan ini kita tutup supaya jangan terkena sinar matahari dan suhunya bisa stabil di dalam.
Nah, itu sedikit tips bagaimana cara untuk membersihkan pipa-pipa ini setelah melakukan penanaman. Kenapa perlu dibersihkan? Karena jika itu lumut dengan ada bakteri atau apa dibiarin hidup di dalamnya, itu sangat berpengaruh sekali, utamanya jamur, saudara. Jadi itu akan menghambat pertumbuhan daripada sayur hidroponik, bahkan ada yang mati karena jamur. Untuk itu perlu dimatikan jamurnya dengan menggunakan larutan kaporit. Nah, ini berdasarkan praktek ya lapangan yang kita lakukan dan itu cukup bagus. Dan ini kita coba bisa lihat dekat. Nah, ini sangat bagus, di dalamnya juga bersih ya. Bersih, biasanya kita lihat di dalam itu ada hijau, kuning. Ini bersih, saudara. Jadi larutan kaporit itu sangat ampuh sekali untuk membunuh jamur, dan bahkan bakteri yang ada di dalam pipa. Nah, nanti kita akan perlihatkan pertumbuhannya setelah melakukan panen perdana. Nah, itu adalah gambaran sementara ya yang kita dapat dari hasil uji coba penanaman pertama dan itu sangat berhasil. Dan kita akan lihat untuk tahap kedua. Nah, ini penanamannya masih tetap menggunakan sawi pakcoy karena memang sawi pakcoy ini memang sayur favorit ya. Jadi kebutuhan pasar itu sangat sangat disukai orang. Dan itulah mengapa kita tanam lagi. Oke, saya kira itu sedikit berbagi kepada rekan-rekan semua. Jangan lupa didukung channelnya dengan cara di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Oke, terima kasih.